Nah, itu tuh yang saya bingungkan, kami bingungkan. Itu tuh gimana ya ngomong? Arah penelitiannya. Arah penelitiannya itu. Situ, arah penelitian yang dibingungkan itu di mananya? Kan kemarin kan sebenarnya ya udah paham yang awal-awal itu kita masih berdua itu sadahlah. Semakin banyak penelitian yang terdahulu dicari, nah itu kok makin bingung sadah. Gini aja, kita pakai role mood yang kemarin dikirim ke grup, kan tuh saya lihat sekilas. Pakai itu aja. Role mood itu gimana sih Sada? Saya kok Role mood itu acuan, yang mau kita ATM. Jadi kita amati, kita tiru, tapi kita modifikasi gitu. Jadi yang kemarin dikirim ke grup itu aja yang dipakai sebagai contoh. Jadi temuan-temuan yang ada kan sudah di list. Jadi temuan yang pertama misalnya kata sodik ya, sodik itu nanti dijadikan Bukan sadah. sohib sama korin dua ya. Itu nanti akhirnya mau dipisah jadi bab tersendiri atau dicampur. Saya tanya dulu. Nah, yang saat ini sudah dikerjakan maksudnya. Yang sudah dikerjakan itu kita tuh kan kemarin kan agar kuat kan makna plus tafsiran. Nah itu jadi yang pertama itu makna lafadz dari dua itu. Jadi nanti juga dipetakan dari beberapa ayat. Nah itu kalau sama kita itu hanya memberikan ayatnya, itu cuma salah satu dari beberapa ayat itu saja. Nah cuma itu, salah satu malah. Enggak lah itu kalau gimana kalau banyak nanti kebanyakan, kalau satu kedikitan gitu saja kan minimal itu 15 sampai 20 agar 5.000 kata saja kalau ya. Berarti kan akhirnya langsung dijadikan satu pembahasan. Yang pertama subnya membahas tentang perbedaan atau apa? Makna. Perbedaan maknanya. Perbedaan makna ini dan ini. Ini saja kalau yang role modenya itu makna yang pertama makna lafadz as-sohib, terus itu sekalian isi tafsir dan pemetaan. Lalu yang kedua makna lafadz al-qarin. Nah, berarti kan dipisah. Maksud saya subnya nanti akhirnya yang pertama maunya kan teoritis ya. Kemarin kan mulai dari pengertian taroduf itu sendiri sama apa kemarin tambahannya? Sebab adanya taroduf sama macam-macam taroduf. Itu berarti kan satu sub tersendiri. Sub yang kedua sudah masuk pembahasan terkait dengan yang sodik makna sohib sendiri. Makna sohib itu sendiri. Kemudian yang ketiga baru yang korin. Berarti subnya nanti dibuat 3 saja. Sementara yang analisisnya nanti ditaruh langsung dijadikan satu. Jadi yang kedua tadi kan bahas sodik ya. Sodik itu langsung dibuat kolom yang seperti contoh di contoh di artikel kemarin kan disebutkan. Jadi temuan yang pertama itu di surat apa, bunyinya bagaimana, maknanya apa, tok dikolomi gitu saja. Jadi misalnya di situ ketemu 10 temuan, semuanya disebutkan. Jadinya cepet. Maksudnya nggak usah buahnya ininya footnote-nya. Jadi caranya begitu. Berarti jadinya dimasukin ke tabel. Dibuat tabel, jadi disebutkan atau mungkin langsung penanya gimana? Kalau yang kemarin tabelnya yang sudah ada. Jadi di dalam satu tabel itu disebutkan di surat apa ayat berapa, terus bunyi lafadznya bagaimana, maknanya apa. Nah itu kan sadar kita kan rencananya itu jadi kalau seumurnya sudah dipetakan itu kan kita awalnya memang satu ayat saja yang dikemukakan, yang lainnya cuma menyebutkan saja lah. Itu nanti jadi analisisnya nanti modelnya gini saja. Jadi makna dari beberapa ayat itu mempunyai makna. Contohnya kalau sohib itu kan berarti kalau di kitab kamus kemarin itu berarti dia itu dalam konotasi di daerah manusia saja. Sohib itu dikaitkan kalau korin itu bukan untuk manusia. Berarti bisa selain manusia. Bisa jadi berteman dengan makhluk halus, kayak gitu-gitu. Ngoten saja. Jadi nanti analisisnya modelnya jadi biar nggak katanya berulang, gitu. Nah itu nanti jadi ayat ini ayat 1, 2, 3, 4 contohnya gitu membahas mempunyai kesamaan, berarti tema yang mempunyai makna ya sohib tadi, tetapi adapun perbedaannya di ayat ini itu tidak kayak gitu, tidak mengartikan teman. Nah itu nanti dikasih ketafsirannya. Boleh, berarti tetap di tabel, tetapi ada 2.
yang satu yang sesuai. Tabel pertama itu menjelaskan ayat-ayat yang maknanya sesuai secara kamus. Tabel yang kedua menjelaskan ayat-ayat yang maknanya tidak sesuai. Gitu analisisnya. Jadi diklasifikasi. Jadi ada klasifikasinya. Jadi nggak langsung satu paragraf terus ada yang sama makna, ada yang tidak sama, ngoten enggak. Jadi langsung diklasifikasi boleh. Jadi misalnya dibuat tabel ya. Kan di atasnya sudah dikasih klasifikasi. Jadi ayat kata sodik ya, kata sodik di dalam sohib, kata sohib di dalam Al-Quran yang memiliki makna sesuai dengan sesuai dengan makna kamus. Gitu ya, dengan makna kamus. Karena sudah dijelaskan di atasnya bahwasanya maknanya seperti ini. Nah, nanti di bawah diklasifikasi yang sesuai tadi, ada surat ada di surat ini ayat sekian, sekalian bunyinya nggak apa-apa. Jadi surat ayat terus bunyi, surat ayat bunyi, itu yang maknanya sesuai. Itu kan berarti satu tabel. Nanti di bawahnya dikasih penjelasan, penjelasan yang menjelaskan bahwasanya seluruh kata di ayat-ayat ini tadi maknanya sesuai dengan makna kamus yang menjelaskan bahwasanya makna sohib itu adalah berteman dan itu masih dalam kategori manusia. Nah, sedangkan nanti yang kedua itu yang kurang sesuai atau tidak sesuai. Gitu. Berarti itu tadi masuknya pada klasifikasi makna yang sohib dulu, habis itu nanti baru yang analisis kedua lagi. yang kedua baru yang korin. Gitu. Kalau mau ditambah lagi bisa, jadi dibenturkan antara temuan makna sohib dengan korin ini tadi, bahwasanya atau korelasinya. Jadi selama ini orang-orang berpikiran bahwasanya sohib, sodik, korin, zamil itu adalah satu makna yang sama teman. Padahal sebenarnya secara makna itu berbeda. Dan hal tersebut didukung dengan hasil temuan-temuan di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan kesesuaian dengan makna kamus tadi. Gitu. Berarti gitu, gak kayak yang katanya jangan-jangan kayak temuan balaghah, kenapa kok ayat ini milih korin, kenapa ayat ini milih sohib. Tapi itu kan masuknya Itu nanti lebih ke tafsir. Ya susah, jangan ke sana. Terus tafsirannya itu gimana Ustazah? Tafsirannya itu dipakai untuk mendukung kesesuaian makna itu tadi. Di tafsiran itu kan ada penjelasan. Sudah di cross check belum penjelasan di tafsiran itu mendukung makna kamus itu atau tidak? Kan kita kan awalnya yang satu contoh itu tadi. Jadi yang di cross check itu cuma satu itu sesuai. Nah, perlu dicari yang lain. Itu coba perlu di cross check. dituliskan tafsirannya setiap ayat maupun mboten nggih Ustazah? Kalau yang tidak sesuai saja yang ditulis. Kalau sesuai tidak usah, kita anggap sesuai dan itu pokoknya nanti di penjelasan yang sesuai itu dijelaskan kesesuaian antara makna yang ada di kamus dan tafsiran dari tafsir Al-Misbah. Gitu. Jadi nanti referensi acuannya adalah kamus yang tadi dan tafsir Al-Misbah itu sebagai patokan utamanya. Teori. Kami itu bingung Zada. Jadi di artikel itu ada tulisan teori kan menggunakan ya sama kayak gini jurnalnya itu menggunakan teorinya Abdul Khair. Nah, sedangkan teori Abdul Khair itu semantik, padahal itu judulnya itu sinonimitas Sada. Apakah sebenarnya arah teori itu kita cara sudut pandang kita terhadap sinonim atau yang tentang bahasa semantik niku Sada? Karena setiap artikel kelihatannya berbeda. Yang buat role model itu Sayuti, Sugiono sih? Bukan Suyoto. Biasanya Sayuti. Biasanya itu tergantung sudut pandang penelitinya. Nah, pokoknya kita acuannya adalah membahas terkait dengan murodif itu sebenarnya secara makna adalah sesuatu yang memiliki makna yang sama. Itu pokoknya. Akan tetapi sebenarnya murodif itu tidak selalu memiliki makna yang sama 100%. Dan itu dibuktikan dengan temuan-temuan yang kita temukan. Ternyata kan tidak 100% sama gitu.
Nah, nanti di teori itu bisa ditambahkan kata-kata lain yang juga memiliki makna yang beda tadi. Jadi muradif tapi maknanya beda. Seperti am dan sana. Sebelum nanti membahas tentang sohib dan korin. Gitu. Itu masuk di pengertian enggak apa-apa. Berarti bener ya kayak. Nah, sudah ketemu. Sudah. Sama yang skripsi tak kirim kemarin sesuai dengan yang kita maksud ini apa tidak? Saya baca sekilas kok kayaknya sesuai. Ya, Ngambil coba dari situ, ini, Mbak. ngambil ini teksnya kirimin. Yang di skripsi itu yang menjelaskan bahwasanya muradif itu juga memiliki makna yang berbeda gitu juga kan. Apa sih Kan kalau anwa'u taraduf itu ada yang taraduf tam sama taraduf ghairu tam. Nah, berarti itu kalau yang ghairu tam itu kan maknanya berdekatan gitu. Berarti itu udah ya. Kalau yang tam itu berarti maknanya berdekatan. Iya, tapi nggak persis sama gitu. Nggak persis sama. Yang ghairu tam berarti berdekatan tetapi memiliki perbedaan. Atau Yang kalau tam itu persis sama. sama. Kalau yang ghairu tam itu cuma mendekati maknanya mendekati aja. maknanya. Tapi dari temuan yang sohib dengan korin ini kan maknanya masuk ke yang ghairu tam kan? Iya. Maksudnya dia tidak tetap ada perbedaan lah. Perbedaan. Nah itu nanti yang temuan-temuan yang maknanya berbeda masukkan ke klasifikasi yang ghairu tam, terus yang sama masukkan ke klasifikasi tam. Jadi teori di atasnya itu masuk ke penjelasan di bawahnya. Tabelnya ditambahi. Kita berarti menganalisis ghairu tam, menganalisis tam Klasifikasi dan dua tadi ghairu tinggal tam. nambahi belakangnya atau langsung dikasih penjelasan memiliki makna yang sesuai dengan makna kamus dan tafsir, dan hal tersebut masuk dalam kategori taroduf tam. Nah, bawahnya taroduf tam komel. Oke. Tetap masuk. Semuanya dimasukkan. Kan masih pengertiannya. Apa? Di dokumen itu masih pengertiannya gitu. Sudah ada lagi. Pokoknya nek ketemu teori bisa dimasukkan yang kita masukkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini nanti bertiga mau lulus jalur jurnal semua. Wah, nggak tahu. Udah terlanjur kayaknya udah nih. Udah menyiapkan skripsi kalau kita mau ancang-ancang. Udah kayak menguasai gitu jalannya kayak. Tapi juga pengen jurnal, tapi nggak tahu. Belum ada soalnya PBA gitu. Iya, ini kan Nanti- kemarin anak udah nyoba ngajuin judul ke BK. Terus kemarin masih satu kali terus ditolak. Terus ini mau mengajukan lagi, tapi BK-nya tuh kayak suwibuk banget nggak terlalu. Oh, ya akreditasi. Ini minggu-minggu sampai awal Juni jangan diganggu Bu Ika. Saya SK mau masih ada. lulus. Ya kalau mau nanti saya bilang Bu Ika, tapi nek bisa ini bertiga jangan dilepas ke orang lain, salah satu harus jadi bimbingan saya. Lah kalau kita semuanya kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah. Kita Emang semuanya- boleh, nanti pasti Bu Ika minta jatah, Pak De kan minta jatah. Oh gitu ya. Aku nggak mau Pak Dekan. Wis pasti loh, Riz. Habis dari Malaysia Iya, jalan-jalan. sudah bisa jalan-jalan sama Pak De kan. Iya sih. Soalnya biasanya saya sudah bimbing anak, terus nanti ketika sudah jadi, engkau diambil Bu Ika, diambil Pak Dekan, diambil. Lah ini sudah terus kita tuh mikirnya kalau Bu Ika sibuk kenapa nggak dari sekarang itu dibagi agar kita tuh benar. dosennya langsung mengajukan Langsung, nah Sadar. gitu loh, Sadar. Soalnya Jadi Bu Ika tuh persiapan loh ya. nanti silahkan abstraknya ditaruh di meja saya lah. Itu kemarin tuh pernah sampai 1 minggu kalau nggak salah itu baru dipanggil, terus kepasan yang saya sakit, terus endingnya saya nggak bisa ke sana, terus Wis cuma lupa teman paling saya. saya. Itu adanya ditolak. Iya, terus ini ditolak saya. Itu buat judul artikel untuk pengganti skripsi. Oke. Muatan saudara jadinya kan kita tuh pengen saja tapi ya emang paham sih walaupun Bu Ika ya jelas sibuk ya, jelas sibuknya niku sadar pripun saudara sarannya mama. Besok lagi sebelum ke Bu Ika lewat saya dulu. Oh, mboten. Nggih judul ini. Di islah dulu, baru Biar ke langsung. bisa. Saat itu. Nanti saya kasih memo. Sudah saya ACC. Aduh, jadi gimana nih? Artikel apa skripsi? Ayo, kita artikel insya Allah. Ini buat latihan nulis. Oke, saudara.
Nah kalau menurut antum Sada, saya udah dengan judul seperti itu enaknya dibuat itu bisa ya Sada buat artikel itu? Iya punya bisa. saya. Produknya Tapi tak- jadi uji iya. coba nanti yang dijadikan artikel adalah hasil yang sudah diuji cobakan. Karena di artikel R&D kan harus ada layout gambar produknya seperti apa, hasil uji cobanya. Saya tetap harus buat proposal ini. UASnya tugasnya itu. Nah, itu dikerjakan dulu. Nah itu. Ya kan nanti karek mengalihkan kalau udah ada Nah, proposal. karena sabab 45 ya ora ya berarti dua-dua nih. Loh kalau sudah buat artikel nggak usah dibuat bab 45 kalau bisa tembus ke Sinta 2. Meskipun nanti tembus ke Sinta 3 itu yang diujikan bukan skripsinya, artikelnya. Dan itu apa lebih sulit Sada? Ya enggak lah, karena sudah tak latih Sama. berapa kali nulis artikel ini yang kedua loh Enggak, dan maksudnya gue seperti isinya ujian apa? artikel itu kayak Yo kayak kamu di Malaysia menjelaskan artikel terus seminar. tanya-tanya dikit-dikit. Iya, Pengambilan yang ditanyakan ya itu. apa, yang di latar belakang apa, terus caranya analisis bagaimana, Ya, cuma kayak gitu aja. Bahasa Arab tapi kalau di sana bahasa Indonesia. Yang gawe bahasa Indonesia dhisik baru diarabkan ya nggak apa-apa toh. Sini dulu, nggak mau. Ini belum punya kesibukan semua toh, apa sudah ada yang menikah? Saya udah menikah Sada. Sudah punya anak belum? Belum. Baru. Sada dulu itu S1 itu belum menikah ya? Belum. Lulus S1 nikahnya. Habis ujian proposal S2. Oh. Ya Allah, Sada. Oh, berarti ini. Oh, alah gitu ya. Sudah lagi. Enggak, karena ibu saya sudah warning, nek kamu mau kuliah ya kuliah, nikahnya nanti. Iya, menyelesaikan urusan sendiri dulu ya, Sada. Iya. Ya kalau saya kalau nggak dibantu suami nggak bisa terselesaikan. Dan suaminya jurusan apa? Udah kerja TI. Jurusannya dulu kuliahnya. Cuma matematika. Jan kok Matematika pendidikan atau enggak, soalnya kan masalah editing kan nggak bisa. Enggak apa-apa. Excel kan Saling melengkapi. Iya, dia rezekinya saya di cuma sini. bahasa Arabnya. Iya. Iya. Apa? poin. Berarti poinnya tadi ada 3 Nggih. nih. Yang pertama pengertian dan jenis pembagian ya. Pembagian. Terus yang kedua langsung sub terkait dengan sohib, mulai dari pengertian, temuan, analisisnya, dibuat Makna klasifikasi. lafaz dan analisis ngejelas. Nanti yang ketiga juga, baru setelah itu langsung kesimpulan. Yang ketiga hubungan. Oh iya, Antara Korelasi korelasi antara. Kalau korelasi itu nanti masuk pemahaman kuan nggak usah dah nanti? Enggak sebenarnya. Nek bunyinya jangan korelasi. Oke. Bunyinya ada apa ya? Kesesuaian makna ngono. Tapi bukan kesesuaian. Atau langsung perbedaan makna taroduf, sohib dan korin. Nega itu terakhir aja, yang penting sampai sub yang ketiga tadi aja. Itu nanti tambahan. Oh, jadinya itu yang makna 2 lafadz itu sudah itu nggak dijadikan satu sub mawar. Jangan dipisah aja. Karena banyak makna lafadz sahib dulu. Sohib dulu, baru korin dulu, baru korin. Terus analisis sama. Kalau mau nambah nanti baru membandingkan antara sohib dengan korin. Nek waktunya cukup, nek enggak sampai yang ketiga itu aja harus masuk kesimpulan. Nanti di kesimpulan dijelaskan berapa jumlah temuan kata sohib di Al-Quran, berapa jumlah temuan kata korin di Al-Quran, terus klasifikasi yang sesuai dan tidak sesuai, atau makna sohib yang berarti taroduf tam berapa, dan kemudian nanti yang taroduf wirtam berapa. Pendahuluan kata
katanya mau arah. Oh iya, itu Apa? kerangka pendahuluannya itu gimana saja? Berarti yang dibahas itu tentang Diawali dari permasalahan yang menjadi alasan kenapa kok meneliti terkait dengan taroduf, kata, sohib, dan korin. Kita berangkatnya dari asumsi masyarakat secara luas bahwasanya kata murodif itu pasti memiliki makna yang sesuai atau sinonim. Akan tetapi dalam bahasa Arab ternyata taroduf itu tidak selalu memiliki makna yang sesuai 100%. Hal tersebut berdasarkan hasil temuan peneliti terhadap makna apa. Misalnya pakai kata am dan sanah itu saja. Kemudian nanti di bawahnya ditambahi juga dengan beberapa temuan yang memiliki makna yang ghairutam ya. Jadi katakanlah dua makna ghairutam dari sohib, dua makna ghairutam dari korin, itu masuk juga di latar belakang sebagai acuan temuan. Baru di bawahnya nanti dikaitkan dengan kajian terdahulu yang mendukung bahwasanya taroduf itu memiliki makna yang berbeda, tidak selalu 100% memiliki makna yang sama. Itu dari artikelnya siapa. Jadi kajian terdahulu atau literatur kajian terdahulu itu kalau di artikel masuk di latar belakang. Nanti langsung disebutkan, misalnya ada 5 kajian terdahulu dari artikel. Itu langsung disebutkan nama, judul gitu aja. Langsung di footnote nama judulnya. Terus nanti setelah itu di bawahnya dituliskan kesamaan dari apa yang akan kita teliti dengan kelima kajian ini apa. Misalnya sama-sama membahas tentang taroduf. Baru nanti di bawahnya perbedaannya di mana. Kalau yang sebelumnya misalnya membahas taroduf kata ini dan ini, sebelumnya membahas taroduf secara pengertian saja atau secara klasifikasi saja, sehingga kebaruan atau novelty dari apa yang akan kita teliti adalah membahas terkait dengan klasifikasi taroduf pada kata, sohib, dan korin dari segi taroduf tam dan taroduf ghairutam berdasarkan teori dari kamus ini dan tafsir al-nisbah. Gitu nanti novelty-nya. Terus yang paling akhir ditulis tujuannya. Tujuannya adalah untuk kembali lagi ke atasnya novel itu tadi. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, mengklasifikasikan perbedaan makna taroduf pada kata ini dan ini dari segi tam dan ghairutam. Ini kajian terdahulunya 5 sudah. Kalau ada. Sementara ada berapa? Kita nyiapin 3. Kalau bisa 5. Nanti sementara ini dari artikel semua atau ada yang dari skripsi? 3 itu artikel semua. Artikel semua. Nanti ditambah 1 artikel lagi sama 1 skripsi yang yang teorinya sebagian kita kutip itu. Oh iya. Itu kan juga tentang taroduf kan? Iya. Sudah pakai